Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada siang hari ini ya, yang mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, oke, teman-teman, pada siang hari ini saya ingin berbagi tentang satu pemikiran saya gitu ya. Jadi jangan pernah menyimpulkan sikap atau sifat sesuatu itu dari jenisnya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya ya, yang sering sekali saya dengar gitu ya, Gen Z misalnya ya. Gen Z itu banyak sekali yang membicarakan bahwa Gen Z itu tidak sopan, Gen Z itu attitude-nya kurang, Gen Z itu seenaknya sendiri kalau berperilaku kayak gitu ya. Sering sekali. Dan jujur saja saya sempat mempercayai kata-kata tersebut kayak gitu ya, karena kebetulan saya juga beberapa kali menjumpai gitu ya. Tapi setelah akhirnya waktu berjalan gitu ya, qadarullah saya ditemukan dengan Gen Z yang sopan, Gen Z yang bahkan attitude-nya melebihi Gen X atau Gen milenial ya. Gen Z yang alim sekali, bahkan penghafal Al-Quran ya, lemah lembut di saat berbicara, gestur tubuhnya itu juga baik sekali di saat berbicara dengan orang yang lebih tua kayak gitu. Dan saya merasa, oh berarti tidak benar gitu ya pemikiran-pemikiran atau cap yang selalu disampaikan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti channel Jalan Kopi kita, ayo kita buka cakrawala pemikiran kita yang luas gitu ya. Bukankah kita juga sering menjumpai Gen X dan Gen Millennium yang tidak sopan, kurang attitude juga ya. Jadi jikalau Anda menemukan Gen Z atau Gen X atau Gen Millennium yang tidak sopan, tidak perlu atau tidak baik ya, tidak perlu menyimpulkan golongannya gitu ya. Tetapi cukup ya orang tersebut itu tergantung karakternya dan sifat orangnya gitu loh, bukan tergantung kategorinya gitu. Sama aja misalnya kita melihat di instansi mana, institusi mana, ternyata ada karyawannya yang begini gitu ya, yang miring gitu ya. Ya satu orang yang miring jangan lantas disebutkan bahwa instansi tersebut begini, institusi tersebut begitu gitu ya. Wong yang miring satu kayak gitu. Jadi ya sudah, sifati yang satu itu memang yang miring kayak gitu. Bahkan misalnya kita menjumpai ada orang yang kurang baik gitu, misalnya istrinya gitu ya nggak usah dibawa-bawa suaminya kan nggak ada ikut-ikutan urusan istrinya atau anak-anaknya. Ini kadang-kadang kita itu salah kaprah, kadang yang error gitu ya, istrinya suaminya kita bawa-bawa ya, walaupun secara logika yang namanya pasangan itu kadang-kadang hampir sama ya, karena kadang punya pemikiran yang sama, pembahasan yang sama, tetapi tetap tidak boleh gitu. Itu level yang terendah tentang hal ini. Tapi untuk level yang lebih tinggi, bahwasanya kita sudah tidak perlu capek-capek lagi untuk meneliti atau menyimpulkan sikap atau sifat orang per orang. Itu bukan tugas kita. Apalagi merubah atau mengubah orang lain, itu bukan urusan kita. Urusan kita di dunia ini adalah mengubah diri kita menjadi versi lebih baik daripada hari kemarin. Jangan isi hati kita dengan isian kebencian atau dendam. Jangan isi otak kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan jangan penuhi lingkungan kita dengan orang-orang yang tidak mendukung kita, tidak baik kepada kita. Dan itu dibuktikan dengan komunikasi hariannya bagaimana kayak gitu ya. Ya
Husnuzon itu bagus ya, dan memang itu yang disyariahkan oleh Islam. Kita harus husnuzon sama orang, tapi harus tepat juga posisinya. Husnuzon kepada orang yang tepat. Karena kalau husnuzon dengan orang yang memang sudah berkali-kali setiap kita husnuzon dengan dirinya dan dia selalu memberikan hal yang tidak baik kepada kita, yaitu kita berarti harus siap untuk sabar. Kalau kita nggak siap untuk sabar, ya sudah, berarti hentikanlah hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu lagi kita harus membatasi diri dengan orang-orang yang memang selalu membawa hal minus untuk kita ya. Karena mau percaya atau tidak percaya, lingkungan kita itu adalah separuhnya kita. Kita akan menjadi seperti apa tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita dengar, tergantung kita interaksinya seperti apa. Kalau Anda tidak percaya, coba aja. Ada anak yang bodoh, dia sering bertemu dengan orang-orang yang pintar. Minimal mungkin dia tetap akan tidak pintar, tetapi dia tidak akan bodoh-bodoh amat, karena minimal dia akan berusaha untuk tidak bodoh lagi gitu. Tapi ada orang yang memang bodoh dan dia didampingi juga sama orang-orang yang dungu, dia makin akan tambah bodoh, dan dia celakanya tidak pernah sadar bahwa dia itu semakin bodoh dan semakin dungu. Pun demikian, ada orang yang cerdas dan pintar, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh dan licik, dan dia salah analisa. Orang yang bodoh dan licik itu dia anggap sebagai orang yang wajar untuk dipercaya dan tidak masalah. Dia mungkin tidak terasa, tetapi orang lain akhirnya melihat dia sudah tidak cerdas lagi dan menjadi bodoh juga gitu ya, hampir sama dengan lingkungannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Karena terkadang kita itu kayaknya menjalani hidup biasa saja. Kalau urusan dengan Allah, jelas Allah itu memantau kita di setiap detik, bahkan di setiap hitungan yang kita bahkan mungkin tidak tahu apa namanya. Mungkin di sebelum detik itu ada hitungan yang hanya Allah yang tahu. Itu aja Allah tahu gitu kan. Tapi kalau dengan manusia kan, kita itu sebenarnya tidak pernah sadar. Kadang kita santai gitu ya, ternyata ada orang lain tuh yang mengamati sebenarnya kita itu seperti apa. Untuk dia berjaga-jaga di saat untuk berkomunikasi, berinteraksi. Dan betapa ruginya kita jikalau kita itu ditinggalkan oleh orang-orang yang sebenarnya support positif untuk kita, dan support positifnya itu selaras dengan jalan menuju surganya Allah kayak gitu ya. Kan banyak juga yang support positif, tetapi support positifnya itu keblinger, artinya tidak berkorelasi berbanding lurus dengan jalan surganya Allah. Maksudnya mungkin contohnya support positif biar menambah penghasilan, upgrade diri, tetapi akhirnya upgrade dirinya dan menambah penghasilannya itu membuat dirinya melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu ya, yang akhirnya membawa dia ke neraka gitu ya ujung-ujungnya. Itu yang harus kita mungkin lebih pelajari kayak gitu. Dan mari kita bijaksana. Jadi bijaksana itu di atasnya cerdas. Orang cerdas, orang pintar, IQ-nya tinggi, tidak bijaksana, tidak mampu menempatkan dirinya dengan benar, pun percuma. Sampai kapan akan memakai topeng-topeng kedustaan? Kita itu yang sebenarnya adalah di saat kita sendirian, niatan kita seperti apa, tujuan kita bagaimana, kayak gitu ya. Kita memang harus bijak. Yakinlah, di saat kita mulai menuju ke arah kebijakan kita yang sesungguhnya, kita akan menemukan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang levelnya juga sama seperti yang kita usahakan oleh Allah.
Makanya kan kadang-kadang karena Allah itu maha besar ya, contohlah anak-anak yang masih usia remaja, kadang di saat usia sekian dia ketemu dengan orang yang sifatnya begini, naik usia sekian dia mulai bijak ketemu dengan orang yang begini, semakin tua lagi dia ketemu lagi dengan orang yang lebih baik lagi. Karena itu sebenarnya levelnya kita, bukan masalah orang yang kita temui, tetapi orang-orang yang kita temui itu sebenarnya level kita saat ini. Jikalau orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Terus mungkin ada teman-teman yang tanya, saya tuh merasanya udah baik, tapi kok ketemunya sama orang yang jahat ya mbak, misalnya kayak gitu. Itu sarana Allah untuk memampukan kita lebih tinggi lagi. Harapannya di saat kita diberikan contoh bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak sopan, orang yang tidak mampu menghargai keadaan, orang yang tidak mampu balas budi, orang yang tidak mampu menghargai gitu ya, itu agar kita itu tidak melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, semua yang terjadi di atas dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak usah terlalu lelah-lelah yang gimana. Allah itu maha adil. Pasti nanti mengerucutnya semua keadaan itu adalah di satu kata, kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.